Hai sahabat Abscap semuanya, perkenalkan saya Rizky Prestia. Jadi hari ini kita akan coba mempraktikkan SP1 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri merupakan kejadian ataupun hal yang dilakukan seorang individu untuk mengakhiri dirinya sendiri secara sadar. Seseorang dikatakan memiliki tanda dan gejala resiko bunuh diri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu isyarat bunuh diri, yang kedua ancaman bunuh diri, yang ketiga percobaan bunuh diri. Pada isyarat bunuh diri, seseorang itu tanpa melakukan percobaan dan ancaman, seperti pasien merasa sedih, memikirkan hal negatif tentang dirinya, pasien merasa HDR, dan selain itu pasien juga merasa putus asa dan bersalah pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu dengan ancaman. Dengan ancaman ini pasien sudah melontarkan kata-kata bahwa dia akan melakukan bunuh diri pada dirinya ataupun mengakhiri dirinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir percobaan bunuh diri, di mana di percobaan bunuh diri pasien tidak hanya mengancam, dia juga sudah merencanakan dan sudah menyakiti dirinya. Selanjutnya SP1 yang dapat kita berikan pada pasien dengan risiko bunuh diri. Yang pertama itu kita identifikasi beratnya masalah yang dihadapi oleh pasien sekarang. Yang kedua, kita identifikasi benda-benda yang membahayakan diri pasien. Kita periksa ruangannya, kita periksa lingkungan sekitar pasien. Yang ketiga, kita ajarkan atau kita latih pasien untuk berpikir positif agar dia tidak melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya yang terakhir seperti biasa kita minta pasien untuk memasukkan ke jadwal kegiatan hariannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktikkan ke pasiennya ya. Baiklah, pertama kita masuk ke tahap orientasi. Seperti biasa di tahap orientasi kita perkenalkan dulu diri kita. Kita tanyakan nama klien, nama kesenangannya, dan kita kontrak waktu dengan klien kita untuk melakukan tindakan. Dan jangan lupa kita validasi perasaan klien saat ini. Baiklah, langsung saja kita ke kliennya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Perkenalkan saya Perawat Rizky. Jadi pagi ini saya yang merawat Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Pak Rian Pak. Pak Rian ya. Pak Rian, gimana perasaannya hari ini? Perasaannya biasa Pak. Biasa aja ya. Ya. Baiklah, jadi hari ini gimana kalau kita berbincang-bincang mengenai apa yang Bapak rasakan dan apa yang terjadi pada diri Bapak. Kira-kira kita butuh waktu sekitar 5-10 menit saja Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak. Sedia ya. Untuk tempatnya kita di sini saja berbincang-bincang ya Pak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. SP1 pada pasien dengan risiko bunuh diri ini, yang pertama itu kita identifikasi beratnya masalah yang dihadapi klien sekarang. Selanjutnya itu kita identifikasi benda-benda yang mengancam di sekitar klien. Kita jauhkan dari klien dan dari lingkungannya. Selanjutnya itu kita identifikasi atau kita ajarkan klien cara mengatasi keinginan bunuh dirinya, yaitu dengan kita kaji aspek-aspek positif yang ada di diri klien. Selanjutnya itu yang terakhir seperti biasa kita ajarkan klien untuk berpikir positif selama 5 kali dalam sehari, memikirkan hal-hal positif yang ada di dirinya. Dan selanjutnya jangan lupa kita masukkan ke jadwal kegiatan harian klien. Baiklah, langsung saja kita praktikkan ke pasiennya ya. Baiklah Bapak, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri Bapak sekarang? Kenapa Bapak sampai mau melakukan hal seperti yang disampaikan oleh keluarga Bapak itu? Katanya saya baca dari buku status Bapak bahwa Bapak masuk sini itu karena ada percobaan ingin bunuh diri. Bapak sampai ingin menggantung diri Bapak ya di rumah. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Coba Bapak ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi Pak sebelum Bapak ingin melakukan percobaan bunuh diri itu, apa yang terjadi Pak? Saya di PHK Pak dari pekerjaan. Dari sana saya tidak memiliki beranggapan bahwa tidak berguna lagi. Saya memiliki 2 anak Pak. Anak saya masih kecil-kecil Pak. Istri masih ada juga Pak?
masih ada Pak. Oh, jadi Bapak karena di PHK itu merasa diri Bapak tidak berguna lagi, tidak mampu menghidupi keluarga Bapak lagi. Terus dari yang Bapak di PHK itu apa lagi yang Bapak rasakan, Pak? Ya, saya melihat di sekeliling saya orang-orang pada sukses. Saya pergi coba cari pekerjaan ditolak Pak. Dari sana saya sudah merasa tidak berguna lagi dalam hidup Pak. Saya pernah itu melakukan percobaan bunuh diri dan saya ingin melepaskan semua beban ini Pak. Oh, berarti Bapak berpikir dengan Bapak bunuh diri tadi bisa melepaskan beban-beban yang ada di diri Bapak gitu. Ya, Pak. Waktu Bapak ingin mencoba bunuh diri itu apa yang Bapak pikirkan Pak? Apa yang Bapak rasakan? Ya, biar semua beban dalam pikiran saya untuk menghidupi keluarga itu bisa berakhir Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan waktu itu Pak? Gimana? Coba Bapak ceritakan waktu Bapak mau bunuh diri itu apa yang Bapak lakukan? Waktu itu ketika di rumah istri anak pergi kan Pak. Terus saya mencoba untuk mencari sesuatu tali dan sudah saya ikat Pak, dan saya mencoba untuk menggantung diri Pak. Cuman ada yang melihat Bapak begitu Pak ya? Iya Pak. Jadi tidak saya itu tidak jadi Pak percobaannya Pak. Baiklah Kak. Sampai sekarang masih saya merasakan saya tidak berguna lagi Pak. Sepertinya Bapak memang butuh pengawasan Pak. Jadi saya tidak akan membiarkan Bapak sendiri. Untuk sekarang ini saya akan mengecek dulu Pak, apakah ada memang benda-benda berbahaya yang dapat membahayakan diri Bapak. Tadi karena Bapak dari yang kita cerita tadi Bapak masih ada keinginan untuk bunuh dirinya seperti itu Pak. Sebentar Pak ya, saya cek dulu Pak ya. Baiklah Pak, tadi saya sudah cek ke kamar Bapak dan juga saya sudah menjauhkan benda-benda yang saya rasa itu bisa membahayakan di diri Bapak. Baiklah, sekarang coba saya akan mengidentifikasi apa-apa aja hal positif yang masih Bapak miliki. Sekarang coba Bapak pikirkan, kemarin itu kan Bapak sudah mencoba untuk bunuh diri, namun masih digagalkan sama yang Maha Kuasa. Itu berarti beliau masih sayang sama Bapak. Masih banyak orang yang menyayangi Bapak di dunia ini, termasuk anak-anak Bapak, istri Bapak. Mereka sayang sama Bapak meskipun Bapak sekarang di PHK. Cuman dengan Bapak seperti ini mereka jadi sedih Pak. Jadi coba Bapak pikirkan lagi apa-apa saja yang di diri Bapak itu Bapak rasa masih bisa Bapak lakukan. Dulu Bapak bekerja sebagai apa? Saya di staf Pak, bagian teknologi Pak. Kalau untuk mengerjakan hal-hal yang diberikan oleh pimpinan itu Bapak cepat enggak mengerjakannya? Termasuk orang yang rajin nggak Bapak? Rajin saya Pak. Jadi selain itu lagi apa lagi menurut Bapak kelebihan di diri Bapak itu? Coba Bapak ceritakan waktu Bapak masih bekerja dulu. Tadi Bapak bilang Bapak itu rajin. Selain itu apa lagi tadi? Saya biasanya bekerja di bagian teknologi komputer biasanya Pak. Berarti termasuk orang yang pintar Bapak itu Pak. Apa lagi Pak? Terus kalau diminta suatu kerjaan cepat selesai Pak. Cepat selesai tepat waktu Pak ya. Tepat waktu. Cuma saya di PHK karena lalai Pak. Itu lalai atas pekerjaan. Itu termasuk hal yang manusiawi Pak. Jadi Bapak tidak boleh berpikir seperti itu. Kan tadi kita udah bahas tuh apa-apa saja yang Bapak bisa lakukan, aspek positif apa saja yang ada di diri Bapak waktu Bapak sedang bekerja di kantor. Waktu Bapak libur di rumah itu Bapak ngapain? Kalau di rumah saya bantu istri sering Pak. Terus saya suka berkebun Pak. Ada kebun di rumah Pak? Ada di belakang rumah. Karena Bapak tadi di kantor bilang Bapak seorang yang rajin ya. Iya Pak. Di rumah juga kalau libur tidak bisa diam saja di rumah berarti ya. Iya. Apa-apa saja yang Bapak lakukan tuh Pak? Itu berkebun. Kemudian saya punya batang pohon mangga Pak. Dari sana saya berkegiatan beraktivitas. Selain itu juga sering bermain dengan anak.
Sering membantu istri juga berarti di rumah Pak ya? Sering Pak. Nah, jadi Bapak ini masih banyak potensinya Pak. Jadi Bapak tidak boleh berpikir negatif terus terhadap diri Bapak. Harus berpikir positif Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, Bapak ini orangnya rajin. Bapak ini kalau diberikan tugas ataupun laporan dari pimpinannya, cepat selesaikannya Pak. Bapak orangnya juga tepat waktu, dan juga Bapak suka membantu istri di rumah, suka berkebun, orangnya ulet lah gitu Pak. Jadi Bapak tidak boleh berpikir negatif lagi tentang diri Bapak. Jauhkan pikiran-pikiran negatif itu Pak. Sekarang gimana kalau kita latih Bapak setiap hari itu berpikir positif sebanyak 5 kali aja minimal Pak. Lebih dari itu bagus. Gimana Bapak sepakat? Iya Pak. Seperti tadi kan kita udah lebih dari 5 tuh berpikir hal positif yang di diri Bapak. Sekarang besok, lusa, Bapak pikirkan terus hal positif yang ada di diri Bapak. Minimal 5 aja dulu kita coba. Nanti Bapak catat di buku catatan Bapak ya. Bapak catat tuh hal-hal positif yang ada di diri Bapak. Jauhkan hal negatif yang Bapak pikirkan itu. Karena dengan Bapak gagal kemarin untuk melakukan percobaan itu, tandanya masih banyak orang yang sayang sama Bapak Pak. Jadi Bapak tidak boleh melakukan itu lagi. Mulai sekarang Bapak pikirkan hal-hal positif yang ada di diri Bapak Pak. Oke. Paham ya? Paham. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Di tahap terminasi kembali kita tanyakan perasaan klien setelah bertemu dengan kita. Selanjutnya itu kita kontrak waktu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya dengan pasien. Baiklah, langsung saja kita praktikkan ke pasiennya ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Senang saya Pak. Sudah mulai terbuka pikirannya kan Pak? Pak. Jadi mulai sekarang Bapak jangan berpikir negatif lagi dengan diri Bapak Pak ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi tolong dikerjakan dan dipraktikkan Pak ya. Jangan lupa dicatat ke jadwal harian kita tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, besok kita jumpa jam 9 lagi Pak ya. Saya akan ajarkan cara mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang. Untuk tempatnya besok kita menyesuaikan saja Pak. Sebelum saya pamit, ada yang ingin Bapak tanyakan nggak? Nggak ada lagi Pak. Cukup Pak ya. Pak. Jangan lupa yang tadi yang sudah kita pelajari. Kalau gitu saya pamit ya. Coba. Nah, itu tadi cara memberikan SB1 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Iya, Rian sedang. Gua nama Eski sih tadi. Nah, itu.